bukan hanya menyemangati saja, tapi apa? Nyontohin langsung. Yang tadi ayat yang saya bacakan, apa kata Allah di dalam surat An-Nur, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang apa? Orang-orang di antara kalian yang udah layak, ya. Walaupun nggak punya, ya. Budak-budak, kan dulu banyak budak, ya. Disuruh apa? Disuruh nikahin. Kalau udah layak, yang masih bocah umur 17 tahun udah nikahin. Bocah belum bisa apa-apa. Ya. Bukan dalam arti belum bisa apa-apa, kalau udah kenal cewek udah bisa apa ya udah, ya kan? Tapi itu bocah belum matang mentalnya, kepribadiannya. Ya, mentang-mentang apa? Ini banyak yang salah kaprah juga. Mentang-mentang ya Rasulullah menikahkan Siti Aisyah umur 9 tahun, ya, dan disunahkan kita juga menikah usia muda. Tapi mudanya dulu sama sekarang beda. Bocah keluar SMA nih suruh nikah, lah bocah belum punya apa-apa, mental juga belum mantap. Bocah nanti anak orang mau dikasih makan apaan, gitu kan? Nah ini ya Pak, makanya Pak, wassalihina min ibadikum wa imaikum. Orangnya apa? Orang yang udah layak buat nikah, siap semua, ya siap semuanya. Walaupun belum punya harta nih ya, karena apa? Harta bukan ukuran untuk orang syarat untuk menikah, bukan. Bahkan sampaikan apa? Wa iyyakunu fuqara'a. Seandainya itu orang fakir yang di bawah miskin, ya. Kaya, miskin, fakir. Wa iyyakunu fuqara'a, kata Allah. Seandainya dia fakir, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka, ya, min fadlih, dari keutamaannya. Ya. Nah, makanya jalan untuk bisa kaya salah satunya apa? Nikah. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Iltamisu ar-rizqa bin nikah. Carilah rizki dengan jalan nikah. Ketika kita nikah nih, Allah mudahin rizki kita. Sampaikan lagi, jalibun lil barakah. Nikah itu bisa apa? Bisa membawa keberkahan buat rezeki kita. Kenapa? Dalam hadis yang lain apa? Ma at'amta zawjataka fahuwa laka shadaqatu. Kita ngasih makan buat istri kita, ya. Ini belum punya anak nih, ya. Kita ngasih makan buat istri kita dinilai apa? Sedekah. Tiap hari kita sedekah. Ya mungkin ketika kita belum nikah nih, kita jarang sedekah. Ya, kita jarang ngasih masjid, atau kita jarang ngasih orang susah, kita jarang ngaruh kotak amal, seandainya mungkin gitu. Tapi ketika kita nikah, apa yang kita kasih buat istri kita itu bernilai sedekah. Dikasih pahala nggak mau Allah? Kasih. Ya. Berapa pahalanya? 1 kali sedekah Allah kasih 10, bukan 1, Bang. Tuh, Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nikah, ya, dan nikah enak, pahala mulu. Gimana? Pahala. Allah berikan banyak karunia-Nya ketika seorang itu nikah. Kadang orang, mohon maaf, ada yang takut punya anak nggak bisa ngasih makan. Nauzubillah min dzalik.
Apa kata Allah? Ya. Bukan ente yang ngasih makan, bukan ente yang ngasih rizki, tapi apa? Tapi aku, kata Allah. Ya. Kata Allah, aku yang ngasih rizki. Cuma tenang-tenang aja, yang penting apa? Nyari duit gitu. Yang mentang-mentang, iya, yang mentang-mentang nanti ada Allah, anakku makan sama kagak gitu. Jangan begitu. Lah tuh bocah busung lapar. Ya, gitu. Yang penting kan kerja, jangan gelajis gitu. Kerja. Jangan lupa ketika kita kerja kita sandarkan. Sebelum kita kerja kita apa ya? Doa. Doa penting, Bang. Doa penting. Doa sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah yang taat. Kalau kita mau nih, ya, ketika kita mau jalan kita gampang gitu ya, kita minta sama siapa? Sama Allah Tuhan kita. Ya Allah, saya mau nyari rezeki nih. Jangan lupa doa dah, ya. Jangan lupa doa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya pasti aku akan perkenankan. Pasti aku akan kabulkan. Sebelum kerja, baca ngantor, ya. Subuh dah bangun, minta. Ya Allah, saya mau kerja ini, ya, biar dapat rezeki, ya, biar lancar, biar nggak ada kendala, ya. Saya niat, ya, rezeki saya buat anak bini saya, buat makan anak bini, ya, buat pendidikan anak saya. Wah, niat begitu ya Bang, berkahnya luar biasa itu. Belum dapat udah dapat berkah. Iya, kenapa? Karena kita berdoa merupakan apa? Kewajiban bukan? Kewajiban. Ibadah bukan, Bang? Ibadah. Gitu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ketika doanya enggak diterima sama Allah, bukan malah sedih. Justru apa? Justru Umar bin Khattab justru girang. Kenapa? Karena saya bisa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya berdoa, bukan apa? Bukan dikabulkan doanya. Kalau udah dikabulin minta lagi enggak? Kagak. Kemarin ya Allah, saya belum kawin. Dapetin ini istri yang soleh. Pas udah dapet, minta lagi enggak? Kagak. Soalnya emang niatan mau nambah. Iya, itu ya. Nah, itu. Makanya Umar bin Khattab apa? Senang ketika doanya belum dikabulkan. Kenapa? Dia bisa terus minta, bisa terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Iltamisu rizqa bin nikah. Carilah rizkimu dengan jalan nikah. Dengan nikah kan apa? Pandangan kita udah terjaga, ya, semuanya tersalurkan gitu. Insya Allah lebih tenang. Rizki Allah berikan. Rizki Allah berikan gitu. Ini udah nikah udah, tapi rezeki masih seret aja nih Mang. Apa nih yang salah? Kita cek. Kita cek. Mungkin kita apa? Sama ibadah ada kurang. Tekunin ibadah. Jangan muluk-muluk dah, jangan rawatibnya jangan, beli mbak dia. Yang penting apa? Yang penting wajibnya dulu dikerjain. Ketika sholat kita teratur, ya, sholat 5 waktu teratur, ya, tepat waktu, atau kita kerjain dah, ya, Allah bakalan ngatur lebih rapi lagi, ya, apa yang kita inginkan. Rezeki kita, gitu, ya. Mungkin salah satu di antara kita sholatnya masih belum. Kenapa Allah nggak ngasih? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, ketika kita meninggalkan sholat kita maksiat bukan? Maksiat. Ketika kita maksiat, ya,
Rezeki kita Allah udah ngasih nggak rezeki buat kita? Udah netapin belum? Udah. Ketika orang itu bermaksiat, Allah tahan. Nih bang, nih ya, perhatiin ya. Ketika kita berbuat maksiat, ninggalin sholat maksiat nggak? Ya. Apa yang lain-lainnya? Ya. Ketika kita berbuat maksiat, Allah tahan. Enggak, bukan gak dikasih, bukan. Ya, Allah tahan, Allah simpen. Nanti ngasih. Kenapa? Ketika Allah kasih banyak, bro, ingat gak dia? Lupa. Tuh gua agak sembahyang aja, istriku banyak, ya. Lupa nggak dia? Lupa. Makanya apa? Makanya Allah sayang, Allah apa itu? Allah tahan, bang. Nanti kalau udah lu soleh, baru gua alirin terus, gua banjirin lu. Bener gak kayak gitu? Bener. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar itu apa? Nanti ya, kita suruh beristighfar kata Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Faqultu astaghfiru, maka ucapkanlah istighfiru, minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum alaihim wa yursilis alaikum. Allah mengalirkan apa? Ketika kita beristighfar, Allah alirin tuh sungai-sungai, ya. Allah berikan tumbuh-tumbuhan yang subur gitu ya. Allah berikan rezeki yang banyak. Gitu. Ya. Ketika kita banyak beristighfar, terutama apa? Terutama salawat. Salatukum alayya mahaqqa, kata Rasulullah. Salawat kalian kepadaku sebagai penggugur dosa. Oke, banyak. Jadi saya habis status, ya, mana dia udah baca, ya. Iya. Ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali, qadallahu, Allah akan apa? Allah akan menunaikan mi'ata marrah 100 hajat kita. 100 hajat kita. Yang apa? 70 di mana? Buat akhirat, 30 di dunia. 100 kali kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menunaikan hajat kita, keperluan kita mau apa? Ya. Kita baca salawat, kita minta sama Allah. 100 hajat Allah kan kasih. Terus saja Allah kasih. 70 buat akhirat. Sengaja nih Allah kasih 70 buat akhirat, ya. Bukan buat dunia. 30 buat dunia. Minta datang. Habis baca salawat, dibacakan, ya. Habis baca salawat 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh, ya. Sallallahu ala Muhammad, boleh, ya. Sallallahu alaihi, boleh, ya. Gitu. 100 kali nih kita minta sama Allah, ya. 30 buat dunia, minta rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, anak yang soleh-soleha, gitu kan? Nih, terus minta semuanya. Setiap hari kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain hajat kita terkabulkan, ya, kita pun ada koneksi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersalawat, semakin dekat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang soleh bukan karena pengen hajatnya terpenuhi, tapi apa? Tapi pengen dekat sama Rasulullah. Ketika ditawarkan nih, ya, ketika ditawarkan nanti di surga, para sahabatnya, saya
Saya nggak pengen surga, tapi apa? Tapi saya di surga nanti pengen deket sama Rasulullah. Rasulullah di mana? Di surga. Jadi apa? Dekat sama Rasulullah juga, dapat surga juga. Beda sama apa? Ketika kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dekat sama Rasulullah. Semakin kita banyak bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita rasain ya, dalam hati kita sebelum tidur ya, satu kita lazim. Mungkin apa? Mungkin sekarang rezeki kita seret ya. Itu salah satu ujian buat kita ya. Tapi kita usaha kita nggak berhenti. Jangan lupa berdoa. Tambahin nama istighfar. Tambahin nama sholawat. Insya Allah agak lama-lama. Nggak lama. Asalkan sholat apa? Sholat jangan ditinggal 3 hari. Ya. Maksiat dikurangi. Istighfar banyakin. Sholawat tambahin. Gitu. Ya. Insya Allah rezeki kita lancar. Nah, maka dari itu dalam urusan rumah tangga kita, ya, cukuplah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan buat kita semuanya. Ya. Rasulullah ngajarin apa? Kita biar berbuat baik kepada anak kita. Anak kita membawa berkah. Nanti ketika Abang Radio punya anak misalkan, ya, at-tazwiju barakatun, nikah aja menjadi apa? Berkah. Ketika kita nikah berkah. Ya. Wal waladu rahmatun, dan adanya anak menjadi rahmat. Berkah juga, rahmat juga. Apalagi Bang Im dapat rahmat. Wah, rahmat banget itu deh. Iya. Selamat rahmat. Rahmatnya udah berkali-kali udah. Ya, waladu rahmatun. Anak itu jadi rahmat. Anak jadi rahmat, namanya rahmat. Fa'akrimu auladakum. Kita disuruh apa? Kita suruh muliakin anak-anak kita. Maksud dimuliain apa? Bukan dibagian-bagian tuh bocah, bukan. Ya, diurusin yang benar, gitu. Tong ngaji sono. Ya, ngaji. Abang Amin. Biar apa? Biar bisa baca. Ya Rahman, biar bisa baca Quran. Biar tahu ilmu agama. Gitu. Nanti gue berharap lu nolongin gue di mana? Di akhirat tuh gitu. Gitu. Suruh ngaji itu namanya apa? Kita memuliakan anak kita. Yang tuh bocah agak ngaji, agak domelin. Diamin baik. Terus sampai nolongin kita. Ya. Mau udah kita belangsak, anak belangsak, saya mau nolongin. Ngaji kagak coba. Ya, na'udzubillah min. Jangan. Nah, itu maksudnya apa? Kita muliain anak kita. Yang kita kayak Ustaz Tile, anak raja bukan begitu. Ya, muliain bukan begitu. Raja ojek. Bukan. Maksud muliaan itu kita didik anak-anak kita dengan cara yang baik, cara Islam itu namanya apa? Memuliakan anak-anak kita. Nanti Bang Randy punya anak, amin ya. Kemudian itu bocah ngasih nama yang bagus, iya. Bisa aja sama nama Rahmat pul bagus. Kita kasih apa? Kasih nama yang baik. Jangan pakai nama pemain bola, mau ini mentang-mentang demen pemain bola. Iya, Gio ya. Jangan. Karena apa? Nama itu membawa keberkahan. Ketika kita namain anak kita Muhammad, dipanggil, Muhammad, ya kan? Itu bocah. Jadi doa. Muhammad apa artinya? Apa itu? Muhammad itu artinya orang yang terus menerus berbuat kebaikan. Kalau Ahmad
ya, orang yang sekali berbuat kebaikan. Hamid, ya, isim apa tuh? Isim fa'il. Hamid, orang yang berbuat kebaikan, sesekali berbuat kebaikan. Tapi Muhammad, makanya apa? Allah pilih buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Muhammad, orang yang terus menerus berbuat kebaikan. Jadi doa kan? Gitu. Mungkin nama anak saya harus Muhammad. Ketika ketika kita manggil tuh bocah Muhammad, jadi doa. Apalagi bapak yang manggil, ya kan? Apalagi emaknya yang manggil, gitu kan? Nah, doa mulu jadinya. Dan nama bocah Charles. Untung. Om itu namanya untung, Mang. Gitu. Alhamdulillah selamat terus ini ya. Itu namanya untung dia. Ya. Gitu ya. Namanya anak kita ya, Mbak. Itu salah satu apa? Salah satu bukti bahwa kita memuliakan anak kita. Gitu. Nama yang bagus. Kasih makan yang apa? Yang halal. Gitu. Dengan rezeki yang halal. Gitu. Ya. Percuma nih kita kasih bocah rezekinya haram, nauzubillah min dzalik, ya. Sekolahnya di agama, tuh bocah udah makan duit haram, ya. Jadi apa? Ilmu kagak masuk. Soal apa? Yang dimasukkan ke dalam perutnya itu duit haram. Nauzubillah min dzalik. Salah satu memuliakan anak. Ya. Fa inna karamatal aulad ibadatun. Sungguhnya memuliakan anak-anak kita termasuk ibadah tuh. Pahala mulu. Udah kawin pahala, ya. Kita punya anak pahala, ngasih makan anak bini pahala mulu deh. Ya. Kalau kita belajar buku dulu Jen Norendi. Mandang wajah suami ini, ya, ada empok dalamnya. Mandang wajah Bang Jai dengan penuh syukur, wow, pahalanya luar biasa. Udah kayak apa? Udah kayak ngeliat apa? Udah kayak ngeliat Hajar Aswad. Bener ini. Udah kayak ngeliat Hajar Aswad. Pandang. Iya. Mandangnya dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, gue punya laki rajinnya luar biasa, ya kan? Bersyukur. Nggak perlu apa? Nggak perlu kita ke Mekah. Di rumah kita udah ada apa? Udah ada Hajar Aswad. Lah itu. Gitu. Sama kita juga mandang istri kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa cinta, dapat pahala juga. Pahalanya umroh, Bang. Jadi umroh mulu. Kemarin gitu ya, yang mau sama bininya, wah itu umroh pahalanya. Gitu. Udah umroh kali gitu. Ya umroh, pahala umroh, bukan umroh bukan. Ya, tapi pahala umroh. Bang Cakra baru tahu aja sekarang nih. Ya, ntar kalau udah tahu dia dulu mau umroh mulu dia. Coba mana bisa kita dimelin tan. Mana bisa ya kita dimelin. Dia mandang bininya diomelin bininya. Lah Bang, lu ngapa nih sawan Bang? Itu lagi sawan Bang, mandang gue gitu ya. Bilangin kata saya dapat pahala gitu mak gitu ya. Nah iya. Makanya gitu, ini harus kita bahas. Agar apa? Agar hubungan kita ya sama suami kita, sama istri kita jadi romantis lagi. Iya. Ketika ditanya, Bang, apa lu mandangin gue baik gitu ya. Tadi gue dengar ya kata Mang Is, kalau mandang bini gue dapat pahala. Bisa beli Bang, nyenggak dia. Ya. Jadi main apa? Jadi main mandang-mandangan jadinya. Nah, gitu kan. Jadi apa? Jadi romantis Bang. Gitu Mek, ya. Dengar nggak Mek? Iya. Iya. Makanya kita nikah nih banyak banget pahalanya. Sampaikan lagi apa? Kata Rasulullah.
Man tazawwaja faqad u'ti nisfal ibadah. Orang yang nikah itu diberikan apa? Ya, sama seperti setengah ibadah. Gitu. Ya. Nah, banyak banget kan Bang ya? Banyak banget. Makanya Pak, kehidupan kita kudu harmonis gitu ya. Kalau ada apa mundur, hilang. Ya. Jangan pendam semua. Ya, gitu. Sama semua kita nih, ya. Sama semua kita. Berupaya apa? Berupaya untuk terbuka. Insyaallah apa yang kita lakukan, ya, pilihan kita itu pilihan terbaik. Gitu. Dan menjadi apa? Berkah tadi. At-tazwiju barakatun. Mereka itu membawa keberkahan gitu. Kita punya anak menjadikan rahmat. Kita muliain anak-anak kita termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, ketika kita masih ya rezeki kita masih seret ya, kita perbaiki diri kita. Sholat kita jangan apa? Jangan kita tinggalin ya. Sholat kita benerin ya. Sholat 5 waktu kita benerin ya. Gak apa-apa dah. Ukuran kita mah ibadah pengen ngarepin apa? Rezeki lancar, gak ngapa-ngapa. Itu dulu dah ya. Itu dulu ya. Nanti kalau udah enak ibadah, kita lurusin lagi niat kita. Kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho ya, kita agak minta Allah kasih. Ya, kita nggak minta Allah kasih. Jangankan rezeki. Ya. Rezeki mah di dalam ilmu tasawuf rezeki itu tingkatan yang paling bawah. Harta itu tingkatan paling bawah. Nikmat Allah tingkatan yang paling bawah adalah harta. Yang pertama apa? Iman Islam. Kedua sehat wal afiyah. Sekarang kita sudah milih nih, kita sakit ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi harta kita salihin waladolin banyak banget. Enak gak kira? Agak enak, mau ngapain ya? Diri kagak bisa, berak dicebokin, makan disuapin. Hartanya banyak banget, Ferrari 5, Jaguar 6 gitu kan ya. Mobilnya sengengkean. Iya tetap apa? Tetap agak enak. Mendingan kita Bang Jakraya. Iya, makan sama teri paledong juga nambah. Saking nikmatnya, saking sehatnya gitu. Ya, makanya Pak, harta itu tingkatan nikmat yang paling bawah. Pertama iman Islam ya, kedua sehat wal afiyah gitu. Ya, alhamdulillah, semoga kita semua bisa memperbaiki diri kita. Amin. Ya, memperbaiki diri kita agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Amin. Diberikan banyak karunia kita kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah, dijadikan anak-anak kita semuanya salihin was salihat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diberikan kita semua rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya